kita hari ini akan berbincang-bincang nih. Kira-kira apa yang mau kalian perbincangkan hari ini? Yang akan diperbincangkan sih tentang kenakalan remaja. Oh, Soalnya kenakalan remaja sekarang Ya. sangat viral. Oh iya, Bahkan memang. sampai ada yang terjadi seperti pemain kekerasan itu. Oh, yang kayak ada main kekerasan ya? Ya, memang sih sering terjadi di mana-mana Di gitu sekolah ya. pun mau di sekolah mau di masyarakat itu sering terjadi. Iya, pasti sering terjadi ya kan, kayak bolos sekolah dan lain sebagainya ya. Nah, terus dari kenakalan remaja ini apa sih yang mau kalian ketahui gitu? Kira-kira apa gitu? Yang mau kami ketahui mengapa belakangan ini Ya. kenakalan remaja ini mengalami kenaikan, bahkan di mana-mana pun ada. Kenaikan ya mungkin karena faktor lingkungan ya. Kalau lingkungan kita juga dipengaruhi oleh kenakalan remaja, misalnya yang bolos sekolah ya, tidak usah jauh-jauh. Misalnya di sekolah kita kan seringkali ada teman yang suka bolos sekolah tuh ya. Jadi kalau yang bolos sekolah ini kan karena juga dari ajakan bergaul dengan teman dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, lingkungan yang dia mau beradaptasi ya. Jadi itu bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan, bisa juga oleh dari bergaul teman. Jadi ada keduanya saling berkaitan satu sama lain. Oke. Nah, apalagi nih kira-kira nih teman-teman? Aku mau bertanya ke teman-teman. Biasanya dari kenakalan remaja ini, apa yang membuat mereka tertarik gitu untuk melakukannya? Kalau tentang itu biasanya kayak mana? Hal apa lah yang bisa menarik seseorang tersebut menjadi terikut ke Ya, biasanya yang itu ya dari teman, saudara saya, teman kamu mengajak kamu untuk ikut bolos sekolah, maka kamu ya ikutnya aja gitu ya kan. Berarti kan ada ajakan dari teman-teman kamu, padahal teman-teman kamu itu sudah termasuk ke arah yang salah, bukan ke arah yang benar. Yang mengajak kamu untuk bolos sekolah itu sudah termasuk salah, karena itu justru ya ilmu yang kamu dapatkan dari sekolah semakin berkurang. Ataupun contoh yang lain bisa terjadi, misalnya kalau kita narkoba ya, kalau narkoba itu kan pasti ajakan dari teman juga ya kan, sehingga terpengaruh menimbulkan sisi-sisi yang negatif ya. Itulah biasanya sudah terjadi di mana-mana, bahkan di Indonesia juga sering terjadi ya. Oke, apalagi apa dampak yang ditimbulkan kalau dampaknya sih banyak ya. Salah satunya nggak usah jauh-jauh, kalau misalnya dari narkoba saja, dampaknya itu akan ya melanggar, misalnya melanggar hukum, agama, sosial, politik dan lain sebagainya. Ataupun bisa ya dari dampak yang ditimbulkan itu mengakibatkan masyarakat lebih cenderung ke arah yang sosialitasnya itu lebih ke arah negatif, nah, bisa dikatakan begitu, sehingga menimbulkan rasa kesenangan ya, kesenangan pribadi. Padahal kesenangan pribadi yang Anda maksud itu dia ke arah yang lebih negatif, bukan hal-hal yang positif ya, karena kenakalan remaja ini sudah banyak terjadi di mana-mana saja, dan itu bisa ya tidak hanya narkoba, bolos sekolah, tapi ada yang lain sebagai contohnya seperti apa ya, pelecehan seks. Nah, kita sering terjadi di mana-mana, sudah beredar di media sosial dimanapun. Nah, jadi adalah itu pelecehan seksual yang dilakukan oleh sesama pria maupun wanita. ini bukan hanya pada murid, tapi pada guru juga. Ya, Sering melakukan pelecehan kepada ya, dulu juga termasuk pelecehan kepada murid. Nah, itulah mengapa saya mengatakan dampak yang diberikan itu cukup besar. Jadi kebanyakan kalau dampaknya itu lebih condong ke negatif. Kalau positifnya ada sih, ya kalau positifnya mungkin karena menambah rasa pergaulan teman, tapi pergaulan yang dia maksud itu bukan arah yang benar, ke arah yang salah dong. Nah, itu tuh maksudnya. Nah, jadi kira-kira dampaknya timbulnya itu cukup besar bagi saya. Oke, silahkan, ada lagi kan yang mau ditanya di sempurna? Jadi apa sih ada gangguan kenakalan remaja ini? Nah, apa yang bisa Anda lakukan? Kalau saya secara pribadi lebih bagus menghindari saja. Caranya ya adalah kita lakukan hal-hal yang positif aja, tidak usah memikirkan yang namanya ya kenakalan remaja ini. Misalnya kamu melakukan
remaja. Jadi Baik, saya mau tanya kalau dari segi agama ini cara untuk menghindari kenakalan remaja ini kalau dari gimana segi ya? agama ya, karena seperti yang kita ketahui di agama itu mengadakan Karena kita di agama kan ada mengatakan bahwa Pancasila Buddhis dilarang. ya. Jadi kenakalan remaja ini termasuk pelanggaran Islam berapa? Kalau dari akar kemarin saya rasa lebih condong ke sila ketiga, berbuat asusila. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena itu dia sudah condong ke arah nafsu yang sangat tinggi. Contohnya salah satunya pelecehan seksual. Itu kan sudah termasuk pelanggaran sila ketiga. Ya enggak? Nah itu dong kira-kira dari saya itu sudah melanggar Pancasila Buddhis. Dan itu biasanya dihindari oleh nafsu dengan buat sehingga kita harus menghindarinya seefisien mungkin. Oke. Tapi juga melanggar Islam kelima juga kan? Ya, Alkohol. ya, alkohol juga bisa. Jadi kalau saya pikir-pikir kembali, mungkin Pancasila di sini banyak ya, dari kenapa remaja bisa aja saling membunuh, mencuri, ya, berbuat asusila, berbohong dan lain sebagainya. Itu biasa sering terjadi, ya, apalagi zaman sekarang kan banyak nih, ya, kenakalan remaja di mana-mana, suka merampas barang milik orang lain dan lain sebagainya. Itu sudah termasuk ya. Nah, jadi kalau dari segi agama sih ya tentu saja itu sudah sangat melanggar Pancasila Buddhis. Ya, langsung keinginannya sudah sangat kuat ya. Oke, apalagi Mungkin remaja. Jika anda diajak untuk melakukan tawuran, apa yang bisa anda lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut? kalau antisipasi hal tersebut ya lebih bagus kita hindari. Kita cari bergaul dengan teman yang betul-betul bijaksana dalam mengambil sebuah tindakan. Ingat, memilih teman itu jangan sembarangan. Yang saya ada teman yang suka ajak anda untuk mengonsumsi narkoba, jangan anda terima. Justru itu condong ke arah yang salah, ya, dan arah yang benar. Malah masa depan yang anda terima akan suram, bisa dikatakan seperti itu. Karena jika anda melakukan hal yang negatif, tentunya membawa dampak besar, ya, bagi masyarakat, bangsa maupun negara. Oleh karena itu, saran dari saya adalah lebih bagus menghindari dalam hal yang positif atau bergaul dengan teman itu dilihat dulu terlebih dahulu apakah teman ini layak atau tidak di depan mata anda. Anda harus pikirkan bagus-bagus. Itu kalau dari saya. Oke, apalagi yang bisa ditanyakan? Kalau misalnya anda menjumpai orang yang mengonsumsi narkoba, cara anda mengantisipasi? Oh, gampang kalau mengonsumsi narkoba ya paling saya tolak aja. Saya tegas, saya mengatakan saya tidak mau narkoba karena saya sudah ya dilarang oleh orang tua, ataupun saya tegas mengatakan bahwa saya memang tidak suka mengonsumsi narkoba. Selain Saya dari itu juga dari agama pun sudah menerapkan konsep Pancasila. iya, karena itu juga termasuk melanggar Pancasila Buddhis dan itu memang tidak patut kita lakukan. Ya, jadi itu saja. Apalagi Ya, kan sebenarnya kenakalan remaja kan ada di mana-mana, baik di masyarakat, sekolah, maupun di rumah. Jadi apa yang bisa anda lakukan untuk menyelesaikan masalah kenakalan remaja ini? solusi saya menyelesaikan kenakalan remaja dengan baik adalah salah satunya adalah kita sebagai orang harus bisa mengintrospeksi diri, ya, introspeksi diri. Nah itu maksud saya. Nah ya kayak menilai gitu dia. Jadi kalau menilai, ya tahu diri anda itu siapakah diri anda, dan anda ketahuilah di mana kesalahan anda, di mana kebenaran anda. Anda bisa introspeksi diri anda harus menilai itu salah satunya. Kedua, anda harus berpikir positif, jangan terlalu gegabah dan jangan terlalu gelisah dan jangan terlalu bergaul dengan orang yang salah. Bergaul dengan orang yang benar itu adalah salah satu saran. Dan kedua, ketiga, melakukan aktivitas yang dilakukan jangan yang bersifat aneh atau bersifat secara negatif itu akalnya. Tapi kalau bisa yang positif, misalnya belajar misalnya apa yang belajar di sekolah kita pelajari, kita pahami, ya. Dan bisa kok bergaul dengan teman itu, bergaul dengan orang yang baik, jangan yang tidak ikuti semua itu salah. Nah itulah saran dari saya. Oke, ada lagi? Baik, menurut saya jika seandainya kenakalan remaja politik, apakah ini dapat Ya. masa depan bangsa? Tentunya pasti akan merusak masa depan bangsa negara karena sesuai dengan pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang masalah pidana, mana ya, karena ini membahas tentang kenakalan remaja. Jadi kalau bagi orang yang sudah melakukan kenakalan remaja maka akan diberikan
namanya Berarti kenakalan remaja. kenakalan remaja ini berbahaya bagi sosial, budaya, agama dan lain sebagainya. Bisa, ya semuanya juga ada kaitannya. Jadi oleh karena itu kita sebagai manusia ya lebih bagus kita berpikir yang bijaksana, berpikir yang logis. Mana yang menurut Anda merasa paling oke, paling baik kita lakukan. Tapi kalau menurut Anda, jika Anda menemukan sesuatu yang tidak enak atau merasa ini kayaknya ada yang tak benar gitu ya kan, udah lebih bagus Anda diam dan hindari saja. Yang mundur ke belakang. Kalau misalnya ada orang yang ngajak Anda berbuat hal yang aneh apa hindari, mundur ke belakang. Jangan. Kita fokus terhadap tujuan, satu tujuan kita yaitu kita fokus terhadap bangsa, negara, dan pengabdian terhadap bangsa dan negara. Kita harus mencintai bangsa kita sendiri. Jangan kita condong ke arah yang salah, negatif, malah memalukan bangsa kita sendiri. Itu loh. Ya. Jadi kira-kira seperti itu dari saya. Baik. Oke, jadi mungkin ini saja kita obrolan kita hari ini ya. Oke, saya harap ya menjadi contoh atau menjadi teladan bagi kita semua agar kita dalam narkoba ini ya ataupun kegiatan yang lain berhubungan dengan kenakalan remaja sebaiknya kita antisipasi. Dari saja banyak yang membuat hal-hal yang positif yang baik, atau kalau misalnya yang agama muda diajarkan kita untuk mengajarkan cinta kasih, meditasi, cinta kasih, kasih sayang, dan saling memaafkan satu sama lain. Kan itu kan diajarkan. Nah itulah kalau dari yang bisa saya sampaikan hari ini. Oke, sekian saja kita obrol kita ya. Oke, kalau gitu kita akhiri saja untuk hari ini. Saya akan balik. Oke, sampai jumpa lagi ya teman-teman. Halo.